Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnawati, SMSI. Saya adalah dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya semenjak tahun 2017 dengan bidang ilmu yang saya tekuni yaitu manajemen pemasaran. Melalui video ini saya akan menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen penjualan dan periklanan. Penjelasan mata kuliah yang akan disampaikan meliputi delivery, interaction, dan assessment berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah manajemen penjualan dan periklanan adalah mata kuliah wajib konsentrasi dari manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS yang diberikan di semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 2 materi pokok yaitu manajemen penjualan dan periklanan. Mata kuliah manajemen penjualan memberikan gambaran tentang bagaimana produsen atau pemasaran merencanakan dan menerapkan kegiatan penjualannya sehingga benar-benar bisa menciptakan berbagai manfaat, seperti manfaat waktu, tempat, dan kepemilikan bagi konsumen. Persaingan yang ketat mendorong produsen untuk meningkatkan profesionalisme tenaga penjualannya. Mata kuliah periklanan bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang bagaimana peran promosi dalam meningkatkan penjualan dan pemasaran dengan efektif dan cara-cara untuk merebut perhatian konsumen yang tercakup dalam bauran pemasaran yang diimplementasikan dengan tujuan memberikan informasi, membujuk, mengingatkan pelanggan tentang produk yang ditawarkan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen penjualan, struktur pemasaran, dan kegiatan pendukung penjualan, keputusan pembelian, dan faktor yang mempengaruhinya. Mengklasifikasikan organisasi penjualan menurut orientasinya, mengidentifikasi dan menunjukkan lingkungan pemasaran dan penjualan, calon pembeli, serta merumuskan strategi penjualan, anggaran penjualan, dan faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan. Kedua, mahasiswa mampu menentukan pasar berdasarkan segmentasi, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, tujuan perusahaan dan departemen penjualan, cara berjualan, daerah penjualan yang efisien. Ketiga, mahasiswa mampu merancang tahap-tahap penjualan, alokasi penjualan, meramalkan penjualan, dan membuat rencana penjualan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen periklanan, peran komunikasi pemasaran dan media, tugas dan susunan departemen periklanan, cakupan periklanan, menjelaskan bagian kreatif dalam pembuatan iklan dan mengklasifikasikan jenis iklan, merumuskan nilai ekonomi iklan dan strategi kreatif dalam sebuah iklan. Kelima, mahasiswa mampu menetapkan tujuan periklanan. Dan keenam, mahasiswa mampu merancang susunan dan tugas departemen periklanan, merancang rencana media, mendesain iklan dengan struktur, naskah, tata letak, dan tipografi yang baik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, student-centered learning, case-based learning, dan project-based learning yang dilakukan secara 2 arah. Proses pembelajaran dilakukan secara blended, baik luring maupun daring. Untuk luring atau tatap muka, proses pembelajaran dilakukan di kelas dengan menggunakan alat seperti LCD proyektor atau smart TV dan laptop. Proses pembelajaran dengan daring dilakukan dengan sinkronus dengan USCamZ, yaitu aplikasi video conference yang disediakan oleh Universitas Sriwijaya, atau melalui Google Meet dan Zoom. Sedangkan secara asinkronus dengan proses pembelajaran menggunakan Learning Management System dari Unsri, yaitu elearning.unsri.ac.id ataupun melalui Google Classroom. Assessment atau sistem penilaian mata kuliah ini menggunakan 3 komponen penilaian, yaitu 25% nilai tugas rata-rata, 35% nilai ujian tengah semester,
dan 40% nilai ujian akhir semester. Untuk cara mengajar dan proses pembelajaran, mata kuliah ini akan disampaikan melalui cuplikan video, di mana cuplikan video ini akan menyampaikan materi mata kuliah manajemen penjualan dan periklanan di pertemuan yang ke-9. Adapun sistematika penyampaian materi terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, berupa sapaan, kemudian dijelaskan capaian materi di RPS, sudah sampai di mana, lalu review materi di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-7. Selanjutnya dijelaskan judul materi, sumber materinya dari mana dan di mana bisa didapatkan. Lalu disampaikan outline materi dari pertemuan ke-9. Tahap kedua yaitu penyajian. Penyajian dilakukan sesuai outline dan pada saat penyajian juga dilakukan interaksi di mana dosen membuka kesempatan untuk mahasiswa bertanya dan memastikan mahasiswa bisa menerima materi dengan baik. Materi juga dihubungkan dengan hasil penelitian terkini yang telah saya lakukan. Dan sebagai penutup, dirangkum hal penting yang perlu di-highlight oleh mahasiswa. Kemudian saya juga menawarkan konsultasi atau bimbingan untuk mahasiswa yang mempunyai kesulitan memahami materi. Saya memberikan berbagai media komunikasi yang bisa dihubungi dan materi tambahan juga ditawarkan melalui YouTube channel. Terakhir, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Demikianlah penjelasan dari mata kuliah ini. Mari kita saksikan bersama cuplikan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Penjualan dan Periklanan di pertemuan yang ke-9. Sebelumnya saya share skripnya dulu ya. Menurut RPS kita, saat ini kita sedang ada di pertemuan ke-9. Jadi di pertemuan ke-9 ini, kita akan menjelaskan tentang peran komunikasi ya, kemudian transaksi pertukaran, model komunikasi pemasaran, kemudian contoh dari bauran komunikasi pemasaran. Minggu lalu kita sudah cerita-cerita sebelum meet ya, kita udah cerita-cerita tentang alokasi penjualan. Jadi kita akan review kembali pertemuan kita yang lalu, yaitu pertemuan ke-7, di mana kita membahas tentang pengalokasian kegiatan penjualan. Nah, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat alokasi kegiatan penjualan ini didasari oleh faktor apa saja? Mungkin ada yang bisa menjawab. Afif mungkin? Boleh Bu, izin Bu ya. Ya. Kegiatan penjualan dapat didasari oleh apa saja, yaitu pertama ada dua faktor. Ada dua faktor. Yang pertama itu ada pembeli dan yang kedua itu ada produk. Oke, good. Sekarang tadi kita ngomong, Afif bilang tentang pembeli ya. Nah, kalau kita bicara tentang pembeli, ini pembeli dapat dikelompokkan dan menjadi beberapa golongan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan golongan ini apa saja? Ada yang bisa menjawab? Izin Bu, saya belum jawab lagi, tahu bagaimana? Oke, silakan. Baik, untuk pembeli dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama itu ada pembeli RT atau rumah tangga. Kedua itu ada pembeli individu. Ketiga ada pembeli industri. Keempat itu ada pedagang. Dan kelima itu ada pemerintah. Jadi totalnya ada 5. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sebelum saya masuk ke pertemuan ini, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat iklan seperti iklan ini? Pernah, Bu. Pernah Bu. Nah, mungkin pernah lihat brosur ya, atau lihat di majalah. Nah, kamu juga kalau misalnya lagi browsing gitu ya di YouTube atau lagi cari berita di internet, tiba-tiba ada yang muncul di bawah di bawah layarnya gitu ya, seperti pop up, itu pernah nggak?
Pernah, Ya, Bu. Jadi ini adalah semuanya bentuk dari komunikasi pemasaran. Jadi bisa melalui email, bisa melalui texting WA atau texting SMS atau mungkin pop up ya, brosur. Itu semua adalah bentuk dari komunikasi pemasaran. Nah, kita akan masuk ke materi marketing communication atau komunikasi pemasaran. Untuk bahan belajar, kalian bisa menggunakan modul periklanan yang ada di lab pemasaran dan bisnis kita. Ya, jadi ini sudah dicetak oleh Unsri Press. Jadi kalian bisa pinjam atau kalian ingin membaca itu bisa kalian dapatkan di laboratoriumnya kita. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih komunikasi pemasaran itu penting. Nah, saya akan berikan ilustrasi tentang kenapa sih marketing communication ini penting. Apabila saya contohkan, kalian adalah seorang produsen roti ya, kalian chef, gitu, kalian punya keahlian membuat roti, kemudian kalian berencana untuk menjual roti. Nah, ketika kalian sudah produksi banyak, udah bikin roti nih dalam berbagai macam tipe, kemudian rotinya siap dijual, tetapi kamu nggak bisa atau tidak mempunyai skill di komunikasi. Jadi kalian tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi kepada customer kamu. Karena nggak ada yang ngasih tahu roti ini mau dijual atau enggak, harganya berapa, di mana nyarinya. Orang tuh nggak ada yang beli. Nah, bayangkan kalau roti kamu udah siap jual tapi nggak ada yang beli. Ini dampaknya apa buat kita sebagai produsen? Kalau produk kita tidak ada yang tahu sehingga tidak ada yang beli. Apa nih yang terjadi pada dampaknya pada kita Kita sebagai tidak pengusaha? mendapatkan uang, Bu. Iya, kita tidak akan mendapatkan uang. Jadi perusahaan bisa bisa dikatakan bangkrut ya, tidak bisa beroperasi. Jadi penting sekali untuk menginfokan produk kita ini kepada konsumen kita. Nah, di materi kita hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana peran komunikasi pemasaran. Kemudian saya akan juga jelaskan bagaimana sih model komunikasi pemasaran itu dan apa saja yang ada di dalam bauran komunikasi pemasaran. Jadi ada empat ya, ada empat dimensi dari bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama itu adalah iklan, ada public relation ya atau hubungan masyarakat, kemudian ada penjualan tatap muka dan promosi penjualan. Nah, kita buka satu-satu ya. Oke, kita masuk ke definisi komunikasi pemasaran. Jadi definisi komunikasi pemasaran, kalau kita bilang komunikasi, komunikasi itu berarti ada tiga unsur yang harus ada. Yang pertama adalah ada yang mengirim pesan, kedua ada pesannya, dan tiga ada yang menerima pesan. Baru komunikasi ini bisa jalan. Kalau kita ngomongin komunikasi dan itu ada pemasarannya, berarti kita ngomongin bagaimana produk kita ini bisa diketahui oleh customer. Jadi upaya untuk menyampaikan pesan ini kita bisa definisikan sebagai komunikasi pemasaran. Nah, apa sih peran komunikasi pemasaran sebenarnya? Jadi komunikasi pemasaran pada tingkat dasarnya itu adalah untuk menginformasikan ya, menginformasikan kepada konsumen potensial kita bahwa kita ini ada ya, kita sedang menawarkan produk ya. Jadi kita membangun awareness ya, kesadaran konsumen potensial bahwa kita ada. Ada lagi perannya itu sebagai pendorong transaksi. Jadi mendorong orang untuk melakukan transaksi. Kemudian perannya lagi adalah untuk mengingatkan. Nah, jadi dia sebagai reminder. Nah, selain itu masih ada lagi fungsinya, yaitu untuk
membedakan produk kita dengan produk yang lain. Ya, ada fungsi diferensiasi di situ. Dan terakhir, menawarkan pertukaran alias transaksi. Nah, itulah peran-peran dari komunikasi pemasaran. Nah, prosesnya sendiri gimana sih? Jadi proses dari komunikasi pemasaran itu, basically komunikasi itu sama. Jadi akan bermula dari source-nya atau sendernya atau pengirim pesan. Pengirim pesan ini, sumber pesan ini akan encoding ya. Proses encoding itu adalah ketika dia mentranslatekan apa yang dia inginkan itu ke dalam tulisan-tulisan dan konten. Nah, kemudian ada proses lagi namanya transmisi ya. Jadi setelah encoding kan kita butuh nih media untuk menyalurkan apa yang sudah kita bikin tadi, encoding tadi melalui transmisi atau melalui tools ya, alat untuk menyalurkannya itu pakai media apa. Kemudian dia ada proses decoding. Nah, kalau kita justifikasi ke dalam komunikasi pemasaran, maka source atau pengirim pesan itu adalah pihak marketer atau pihak perusahaan. Encoding itu ada di biasanya ada di iklan ya, isi iklan, kemudian ada bentuknya personal sellingnya, ada bentuknya direct sellingnya. Nah, ini kemudian dikirimkan melalui newspaper ya, melalui koran atau iklannya melalui brosur atau dengan TV atau dengan YouTube itu adalah media transmisinya. Setelah itu customer baca iklan kamu di koran ya, proses dia membaca itu mentranslatekan isi konten kamu yang mengartikan apa yang kamu mau itu adalah proses decoding. Kemudian setelah dia mengerti apa yang kamu mau, wah ada diskon, dia baca translate nih, dia translatekan ke otak, oh ya ini ada diskon, langsung dia action, oke kita ke pasar kita beli barangnya yang diskon 70% tadi. Nah, akhirnya dia take action. Setelah dia take action, dia akan memberikan feedback. Feedback inilah yang akan dikelola oleh marketer untuk memperbaiki dirinya. Terus gimana sih supaya sukses komunikasi ini? Kamu harus memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama, pesannya ini harus menarik ya, isi pesan tadi menarik, orang mau baca ya. Kalau isinya membosankan, penuh dengan kata-kata, orang siapa yang mau baca ya. Kemudian kamu harus tentukan, tetapkan kamu mau pakai tipe promosi yang mana. Ya, ada banyak tipe promosi, ada 4 tadi ya, kamu mau pakai yang mana? Kita pakai yang efektif ya, karena kita mungkin bisa semua, tetapi ada yang lebih efektif ya. Jangan sampai kita wasting budget kita untuk media atau tipe promosi yang tidak efektif. Jadi kita harus tahu segmen kita dulu supaya kita bisa menentukan tipe promosi yang paling efektif, yang cost-nya tidak terlalu besar, tapi high impact. Nah, itu yang diinginkan oleh Markom. Media effectiveness. Jadi kita juga perlu tahu media mana yang paling efektif. Kita semakin efektif itu semakin bagus buat perusahaan. Kemudian media itu harus efektif ya. Jadi banyak sekali media yang sudah mulai menarik ya sekarang ya, fitur-fitur komunikasi pemasaran seperti augmented reality, sudah ada live streaming ya. Banyak-banyak media yang atraktif sekarang yang membuat orang tertarik untuk melakukan pembelian. Kemudian, kalau kamu menggunakan brand ambassador atau kamu menggunakan messenger ya, atau orang yang mendelivery informasi kamu, maka kamu harus pastikan messenger kamu atau pembawa berita kamu itu adalah orang yang kredibel atau media yang kredibel. Ya, jadi credibility dari messenger itu sangat penting ya. Orang kalau misalnya pesannya disampaikan oleh orang yang tidak berbobot ya, tidak kredibel, kita nggak mau dengar ya. Ini jangan-jangan hoax nih ya, hoax nih semuanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita di materi terakhir ada namanya marketing communication mix. Nah, ini adalah alat apa namanya
bauran pemasaran di mana ada 4 dimensi di dalamnya. Yang pertama, ini adalah iklan. Iklan ini adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui media. Ya, ini adalah salah satu contoh iklan. Ya, ini adalah iklan yang menarik sekali, atraktif tadi ya. Kemudian dia message yang diantarkan juga menarik ya. Informasi yang ingin dia sampaikan adalah bahwa 3 formula ini bikin gigi kita kuat, saking kuatnya bisa narik ini ya, jadi besi ini sampai lepas saking kuatnya. Jadi itu message yang ingin disampaikan dari mereka. Jadi formula ini emang oke banget untuk gigi. Kemudian ada yang namanya public relation. Nah, public relation ini adalah seni dari perusahaan untuk membuat perusahaan ini disukai dan dihormati oleh karyawan, penjual, ya, pembeli dan pihak yang berkepentingan. Nah, ini salah satu contohnya ya, Unilever ini bersinergi ya, dia mengedukasi masyarakat atau anak-anak tentang perlunya kesehatan gigi. Nah, itu kan membawa citra yang baik sekali ya untuk perusahaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Izin atau bertanya, ada Bu. yang tidak mengerti? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Rika, Bu. Ya, silakan Rika. Ada yang ingin ditanyakan Rika? Mengenai public relation tadi, Bu, apa alasannya kenapa marketer perlu mendapatkan citra yang baik di masyarakat, Bu? Oke, baik sekali. Jadi memang citra yang baik di masyarakat ini akan meningkatkan uh, investasi ya. Perusahaan itu bisa turun penjualannya cuma gara-gara isu-isu negatif. Jadi isu positif itu sangat baik sekali untuk meningkatkan penjualan kita juga ya secara tidak langsung. Oke, terima kasih ya. Rika, kira-kira itulah public relation ini dampaknya tidak secara langsung, tetapi dia secara tidak langsung ini berdampak kepada profitabilitas. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita masuk ke sales promotion ya. Sales promotion atau promosi penjualan ini adalah penekanan-penekanan pemasaran ya, di mana kita biasanya menerapkan ini dalam jangka waktu tertentu. Gunanya untuk apa? Untuk merangsang orang untuk melakukan mungkin ya coba-coba ya, ini mungkin ini nih masih diskon 70% nih kalau mau coba. Nah, ini jadi dia rangsang untuk mencoba produk atau membeli jasa menggunakan jasa tersebut. Seperti midnight sale itu hanya waktu tertentu, nggak sepanjang tahun dia ya diskonnya. Ya, rugi juga ya perusahaannya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu. Supaya apa? Kalau kita cuma waktu-waktu tertentu aja, orang akan berlomba-lomba karena ini limited ya. Jadi waktu ini limited. Waktu yang limited ini membuat orang ketakutan nanti nggak dapat lagi nih harga segini. Jadi psikologisnya ini akan merangsang mereka untuk membeli. Jadi disitulah kenapa kita meningkatkan permintaan itu di situ. Jadi kita kasih dia sales promotion di waktu tertentu supaya orang tertarik nih. Kalau dia udah sepanjang tahun orang nanti aja deh. Nanti juga masih diskon sampai akhir tahun. Nah, itu akan tidak mengimpuls mereka untuk membeli. Jadi sales promotion ini memang harus dengan periode-periode tertentu. Jangan sepanjang waktu. Kalau sepanjang waktu bukan sales promotion, emang harganya segitu berarti ya. Jadi itu adalah sales promotion. Kemudian kita ke penjualan tatap muka. Nah, ini penjualan tatap muka nih. Penjualan tatap muka ini adalah kegiatan komunikasi langsung ya antara produsen dengan konsumen. Jadi perkembangan marketing communication ini kan juga bergerak dengan cepat ya, termasuklah di era digital. Nah, banyak fitur-fitur atau media-media yang telah digunakan, dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan pemasaran ya. Misalnya kalau kita kaitkan itu dengan penelitian, jadi ini penelitian hasil penelitian ya yang terkait dengan marketing communication yang terupdate. Jadi hasil penelitian saya di tentang live streaming. Jadi ada fitur live streaming
yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membeli online. Ya, ini case-nya itu adanya di Instagram ya, jadi untuk sosial media dengan fenomenanya ya, kalau sekarang orang kan suka belanja di Instagram ya. Nah, Instagram itu kan dia tidak punya feature yang khusus untuk transaksi, sehingga keamanan transaksi itu sangat rentan, jadi rentan penipuan ya. Live streaming ini adalah salah satu fitur ya atau tools untuk komunikasi pemasaran. Jadi kalau kita punya kesulitan untuk memutuskan pembelian di online, jadi ada masalahnya adalah bahwa orang sulit sekali untuk membeli secara online karena takut tidak sesuai dengan apa yang akan dia terima. Nah, ini adalah salah satu kesulitannya sehingga orang lebih suka membeli offline. Oleh karena itu dikembangkanlah jadi fitur yang bisa membantu orang untuk mendapatkan informasi produk itu lebih banyak dan lebih akurat, yaitu dengan teknologi augmented reality. Kita lihat bagaimana sih hasil penelitiannya terhadap dalam hubungannya dengan perilaku ya. Alasan mereka belanja lewat live streaming itu karena adanya harga khusus atau special price. Jadi kalau kita mau meningkatkan keputusan pembelian orang belanja di live streaming itu berilah harga khusus, jangan sama ya. Jadi ada harga khusus ketika live. Kemudian ada diskon ya, itu nomor 2 alasan keduanya, dan ketiga karena produknya limited ya. Nah, untuk perkembangan teknologi AR ya sebagai media komunikasi itu kalau kita kaitkan dengan tahap pengambilan keputusan, di mana ketika awal orang melakukan pengambilan keputusan, proses awalnya itu adalah mereka tahu kebutuhannya apa. Dan ketika mereka tahu dia butuhnya apa, mereka akan melakukan pencarian ya, pencarian informasi. Nah, disitulah orang marketing masuk. AR ini masuk untuk memberikan informasi ke konsumen dengan tampilan AR-nya. Semakin banyak informasi yang diterima oleh konsumen, dia akan lebih mudah melakukan evaluasi. Yang mana sih yang mau dipilih ya. Kemudian dia akan membeli ya. Semakin akurat suatu informasi, semakin detail, maka semakin orang berminat untuk melakukan pembelian. Nah, ini adalah marketing efforts-nya dalam proses pengambilan keputusan. Oke, itulah tadi ya. Jadi ini saya ada bahan diskusi, jadi ada tugas untuk kalian untuk berdiskusi. Jadi silakan berdiskusi. Tugasnya ini silakan disubmit di GCR tanggal 17 April ya tahun 2023. Kemudian diskusinya adalah apakah kita masih membutuhkan penjualan tatap muka di tengah gencarnya digital marketing saat ini. Jadi kita rangkum dulu materi kita hari ini. Berdasarkan penjelasan saya tadi, kita bisa lihat bahwa marketing communication ini sangat penting sekali kita terapkan ya untuk keberlanjutan perusahaan ya. Nah, ketika kita merancang perencanaan komunikasi, jangan lupa untuk menganalisis faktor kunci keberhasilannya. Jadi tambahan berupa video juga kalian bisa update di YouTube channel saya. Kemudian silakan hubungi saya melalui WA. Oke, itulah tadi ya materi kita pada hari ini. Terima kasih kesempatannya. Semoga kalian bisa belajar dengan lebih giat dan silakan menyiapkan bahan untuk minggu ke-10 ya tentang periklanan, karena kita akan bahas lebih lanjut tentang periklanan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT dari saya, Isnawati SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.